pesannya Hadratus Syekh. Jadi walaupun NU betul-betul fatuluha bil mahabbati wal widah. Ini kok Hadratus Syekh dari awal boten. Makanya ojo gelo nek NU niku ora ojo gelo. Awas nak kepikiran, awas sakit hati iki pemane. Saya banyak kaca bodoh, saya cakang bodoh, saya nyumbungan bodoh, saya cepet bodoh. Wis kula panjenengan delok kelebihane, ojo tau delok kekurangan. Termasuk ini kalau kita baca dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini akan menjadi konsep yang luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu Malik pesannya Hadratus Syekh wal ulfati wal ittihad. Masuk ke NU semangatnya adalah persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Ketika bicara persatuan dan kesatuan, jangan hanya melirik kepada entitas kita, identitas kita. Lihatlah ada kelompok lain, ada orang lain, ada entitas lain yang tidak kalah pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayo kita saling menghargai, ayo kita saling menghormati pada tugasnya masing. Makanya kalau sering pesan, ayo kalau panjenengan saling merekani. Ini urusan pengajian, urusan selosoan malam Jumatan, ini luar biasa. Pengajian rutinali kamu bundi mawon, itu melampas saya hebat-hebat. Alhamdulillah. Tapi urusan gawe rumah sakit sing apik, sekolah sing apik, kalau panjenengan gak oleh izin angkat topi terhadap Muhammad. Walaupun di pendidikan NU sudah atas yang saya, tapi kita juga harus melihat secara keseluruhan. Oleh kalau panjenengan dulu api dari mana saja untuk kemudian kita ikuti, ambil yang bagus-bagus itu. Giliran gawe pesantren NU dadi kabeh. Santri 10.000, 5.000, 7.000, makanya NU gak khawatir kehilangan stok kiai. Muhammadiyah itu pendirinya adalah kiai, generasi awal kiai. Tapi pancen memang soleh Gusti Allah dalam berkontribusi di Indonesia gak pati ahli bikin pesantren. Tapi nih pilihan bikin perguruan tinggi di rumah sakit cepet jadi nih. Besok sekolah itu non kapling yang diparingakan Gusti Allah. Urusan bagaimana loyalitas terhadap organisasi. Kalau panjenengan gelem gak gelem kudu angkat kopi teng LDI. Ono turunan persentase. Kadang-kadang pengurus itu mak doro, tapi nambore gede jalan. Dia ngomong gitu. NU niku uangnya uang 1.000, nambore gak ono. Lo yang DI ini kadang-kadang uang itu mak telu, nambore gede jalan. Mana kok loyalitas mereka ke organisasi itu luar biasa persentasenya. Kita angkat topi sama mereka. Urusan keikhlasan dalam berdakwah. Kalau panjenengan kudu iso ngragani jamaah tabligh. Nopo, gak perlu diundang, gak usah dikumpul, teko-teko dewe ambek bawa kompor-kompor dewe. Loh, nek NU ini kadang-kadang nek gak diundang, coba teko, ya panjen gak diundang, kadang teko ya apa. Regani mereka. Urusan pengajian dakwah kita hebat, tapi ini ono diskotik sing nakal, ono bar sing gak gelem meret serah nang FPI si ono. Maksudnya nopo para rawuh sedaya wal ulfati wal ittihad. Ayo kita hitung, kita anggap semuanya yang sama-sama berjuang untuk kepentingan mendapatkan ridho Allah melalui khidmah pada keumatan, melalui organisasi sosial keagamaan. Siapapun itu kita ajak bekerja sama. Yang penting sepakat untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Semuanya adalah saudara kita yang kita harus saling menghormati karena beda-beda kapling itu mawon. Makanya ini wal ulfati wal ittihad dari awal sudah sepakat dulu. Tapi yang paling penting derek dan NU itu loh kok wattisolin bi arwahil muassad. Pesannya Hadratus Syekh gabung dengan NU itu kudu ittisal bi arwahil muassad. Artinya nopo para rawuh dengan melibatkan pikiran perasaan dohir batin khidmatan nahdlatul ulama. Tahu pasalnya ketua PCNU itu jelas. Ini nang NU ka ono, nang NU ka ono bayaran sama
keagamaan Muhammadiyah padha gak ono kaya. Tapi kalau panjenengan kudu yakin di NU itu memang tidak ada apa-apanya. Tapi ini ikhlas khidmah dengan NU apa-apa menjadi ada. Paham ya? Di NU memang tidak ada apa-apa. Tapi ini ikhlas khidmah dengan NU apa-apa menjadi. Di NU memang tidak ada apa. Ini ikhlas khidmah dari pengurus dengan NU apa-apa menjadi. Oh, baik ternyata. Wong dari pengurus NU gak usah khawatir. Panjenengan niku nemplek teng kemuliaan Nahdlatul Ulama. Panjenengan niku nemplek teng kakaromahan Nahdlatul Ulama. Gak usah khawatir. NU dimulyakno dening Gusti Allah, sing ngurusi NU padha-padha dimulyakno dening Gusti Allah. Maka ketika bergabung pertama di NU, semangatnya lho. Jangan pernah mencari apa-apa di NU. Jangan pernah mencari kehidupan di NU. Tapi besarkan Nahdlatul Ulama dengan ketulusan dan keikhlasan. Dan ketika itu menjadi besar, dengan sendirinya akan memberi kehidupan kepada Anda. Nggak usah dijaluk, kode. Awe pun masih pun mau niki dijenengi Baro. Nomor kali nopo. Nggak usah melihat di mana kita berada, tapi yang paling penting seperti apa kita berbuat. Wes nggak usah belok. Apa nang pengurus ranting, pengurus MBK, pengurus PAT, pengurus cabang, pengurus wilayah, pengurus PB, sing didelok duduk posisi ini, sing dinilai kalian Gusti Allah penggawe ikhlas. Kalau iso-iso iki sing pengurus ranting sing disian mlebu swarga. Makanya sing dadi pengurus PB kados kula niku aja sombong-sombong. Kuwatire mlebu swarga kok disian pengurus ranting, kula didadai tak mlebu swarga. Halo, pengurus PB belakangan ya, kita akan masuk dulu. Kenapa? Karena kita yang langsung berkhidmat dengan masyarakat. Karena sing didelok niku, sing ditingali niku. Jadi jangan pernah mencari apa-apa dalam organisasi. Tapi besarkan organisasi dengan keikhlasan dan ketulusan, maka kemudian segala apa-apa akan diberikan oleh organisasi. Walaupun kita tidak mencari. Ini prinsip awal. Nih, sampun bergabung dengan organisasi, sampun mendapatkan makom dengan organisasi. Ngapunten. Niki introspeksi diri. Kados kula sampun khidmat jadi ketua PKNU 3 periode. Kula nate khidmat jadi Katib Suriah PWNU Jawa Timur. Saiki khidmat sebagai salah satu ketua lembaga. Iki niku ketua lembaga ketua lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bagi kula pripun? Apa prinsip yang harus saya bangun? Bukan saya yang punya NU, tapi NU yang punya saham kepada saya. Dan sekarang saya waktunya bayar dividen itu kepada NU. Minimal saya sudah nemplek pada kemuliaan NU. Kulo jadi mulya krono mulya di NU, kulo dimuliakan krono mulya di NU, kulo dilegani krono regani NU, berarti kulo pun kata hutang dengan NU. Maka saat ini waktunya kulo bayar hutang dengan NU dengan apa yang mampu saya berikan, yang mampu saya lakukan untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Jadi gak usah ngenteni nopo-nopo, krono saat ini kulo wayahe bayar hutang kepada Nahdlatul Ulama sampai sisa hidup ini yang ada diniati kanggo bayar hutang nang Nahdlatul Ulama. Saben dino pundi-pundi niku pun akan tugas saking pendidikan Nahdlatul Ulama. Nek ditakoni wong gak payah lho kan. Kalau kemarin musariki tak kasih tugas teng Riau. Dari Riau langsung malam di Jakarta. Kemarin di Jakarta sehari sampai malam, baru ke sini besok ke Jakarta. Lah niku artine nopo nih ditakoni payah yo payah. Tapi kula sakniki wayahe bayar utang NU. Sebab NU pun kasih kemuliaan, NU
NU pun kasih fasilitas. Bahasa titian saiki NU pun ngasih privilege kepada kita. Minimal karena kita di NU, kula panjenengan diregani, kula panjenengan dihormati. Ngapunten. Kalau jadi pengurus cabang, kalau bukan karena jadi pengurus cabang, jadi ketua cabang, wakil-wakil ketua cabang, rokok itu cabang NU, pengurus pimpinan cabang Muslimah, pimpinan cabang Ansor, juga semudah itu iso komunikasi ambil bupati, ambil kapolres, ambil dandim. Gampangane ngoten, kowe ate kunte kurang sak wayak-wayak, yo tetep diregani krono eling dan posisi. Iki sing paling gampang. Ngurus-ngurusi sesuatu sing kadang-kadang kudune bayar, malah kadang-kadang juga bayar. Nggih napa nggih? Terus terang niki kudu dirasakno. Sebab wayahe bayar utang niki saniki. Nek wau kan sing awal hikmah. Niki wayahe bayar utang, kudu iso bayar utang nek. Lho kadang-kadang jadi pengurus NU butuh tanda tangan di Pak Camat. Biasanya itu sono itu nani gara-gara sing teko ketua MWDNU, Pak Camat gak enak bisa sing katene dan apa-apa. Nggih lho nggih. Malah kadang-kadang diundang ke Pak Camat sing dijalui sumbangan. Nggih lho nggih. Lho padha fitnah. Berarti itu kan mau tidak mau karena privilege lah. Nopo malih sing sampun dadi pada posisi-posisi tertentu yang mau tidak mau di posisi itu juga ono barokahe. Ono sing dadi anggota DPR. Nggih lho nggih. Lho kudu ini. Biyen sak durung dadi yo kaya apa? Ono sing wis dadi bupati, nggih lho nggih. Ono sing dadi gubernur, kata sing dadi menteri, nggih lho nggih. Niku kabeh wayahe nyaur Quran kepada NU. Jadi nek sing awal khidmat prinsip ini wau jangan pernah melihat di mana kita berada, tapi yang paling penting seperti apa kita berbuat. Mau jadi pengurus apa mawon, sing penting kita berbuat. Kula panjenengan gabung dengan NU tanah atu wala tamutuna illa wa antum nabiyyun, ayo mlebu NU, tetap nang NU aja mati kecuali dalam keadaan makan betul. Yuk, prinsip ini kita. Jadi ini awal-awal khidmat ngoten niku. Jadi pengurus bahasane masipun niku apa? Manuk gelate cujute abang. Ojo manuk gelate cujute biru. Mari dilantik endang-endang tandang, ojo mari dilantik iso cuma. Ya wis. Semangat saking pundi? Kula panjenengan khidmat teng Jamiyah kepingin nemplek kemuliaan NU niku pun diwariskan kepada kita oleh para aulia, oleh para salafun saleh. Yakin nek NU gak bakal bubar, nek NU gak bakal adur, sing iso adur oknum yang memperalat NU, entah itu orang luar atau pengurus di NU sendiri. Makanya NU niku mbarokahi tapi juga malati. Barokai nih kalau panjenengan hikmah ke NU dengan keikhlasan, pun tak usah itu nopo-nopo, tapi sudah malati NU panjenengan. Aku biasa bupati. Dan kalau waktu semangat, ini tidak semangat. Pun NU niku barokai tapi juga malati. Barokai nek gelem hikmah ikhlas krana Gusti. Sareng-sareng den NU kangge dandani awak. Ojo rumangsa nang NU kepingin dandani NU. Kita jadi pengurus NU ojo kegeden rasa kepingin dandani NU. Mergo napa? NU niku wis apik sadurunge kula panjenengan dadi pengurus. Kuatire malah ketika awal-awalan dadi pengurus NU ini semakin gak karu-karuan. Berarti kula panjenengan ojo gede rasa rumangsa kate memperbaiki NU. Lalu bagaimana niatnya kita khidmat di NU? Kula panjenengan khidmat di NU niku titip melok dandani awak. Paham nggih? Tazkiyatun nafsi dalam pengertian ojo mati-mati awak tapi dandani awak melekat pada kemuliaan Nahdlatul Ulama.
minimal nipun dadi Rois Surya diranting NU kate andokan itu izin. Paham nggih? Nek pun disebut pengurus MDJNU katene nongkrong-nongkrong teng gardu di pokok gahan. Katene nglakoni penggawean-penggawean sing gak apik kok gahan. Berarti nitip-nitip ngresiki awak, napik-napik lo awak, ben kula panjenengan ketularan apik, mangke kumpul ambek wong-wong apik, kumpul kali para asis teng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ojo rumangsa katindakane itu. Kalau NU wis apik, kuwatir kula panjenengan dadi pengurus malah tambah dadi musahe. Berarti titip awak, ngapik-ngapik lo awak, mantes-mantesi awak ketika kita khidmat ke Nahdlatul Ulama. Makanya kunci ini nggak usah delok dadi nopo, sing paling penting ngerjakan nopo. Niku sing paling penting. Nah, sing sampun merasa kita lama khidmat di NU, kula panjenengan ojo rumangsa duwe NU, tapi NU sing duwe kula panjenengan nek diparingi kemampuan sakniki wayahe bayar utang kang Nahdlatul Ulama. Niku wayahe bayar utang dan Nahdlatul Ulama. Keronten kata fasilitas-fasilitas yang mau tidak mau kita dapat setelah kita berkhidmat di dalam jamiyah. Karena iki iso dadi iki, karena iki iso ketularan dadi iki. Insyaallah nek rumangsa nek kabeh wonten aja rumangsa sing iki. Sing paling akhir hubungan kita dengan pemerintah. Tugas NU itu diniyah, itu tugas utama. Jadi NU itu organisasi diniyah, ijtimaiyah, walaupun terjemahannya kadang-kadang diwale sosial keagamaan, tapi sebetulnya NU itu diniyah, ijtimaiyah. Tugas utamanya apa? Keagamaan. Joko Ahlus Sunnah wal Jamaah, Joko tonggo-tonggo sing gak sholat ben sholat, Joko tonggo-tonggo akidah sing rusak ben apik, Joko konco-konco tonggo-tonggo anggota sedaya sing akhlake apik ben dadi wong apik. Niki tugas utama NU adalah dirinya. Berarti kan pesantren kan pendidikan. Adapun kemudian NU itu juga menggarap pertanian, juga menggarap perekonomian, juga menggarap kesehatan, juga menggarap perikanan, juga menggarap kelautan, juga menggarap perkebunan. Niku tugas sampingan saking Nahdlatul Ulama. Niku NU sanjani membantu tugasipun pemerintah yang sebetulnya tugasnya di situ. Kalau ada orang nggak makan, itu tanggung jawab pemerintah. Kalau ada orang nggak sekolah, itu tanggung jawab pemerintah. Kalau ada orang sakit tidak bisa berobat, itu tanggung jawab pemerintah. Berarti NU cuma nulungi tugasnya pemerintah. Jadi ini orang kegiatan NU kemudian didukung oleh anggaran pemerintah. Ngapunten Pak Camat, pojok gunung sombong, kan niku kewajiban. NU cuma nulungi. Paham nggih? Paham nggih? Tugas kula panjenengan asih apa? Dini dia. Ada pun ijtimaiyah niku tugas tambahan. Maka ini disinergikan. Bagaimana program-program pemerintah yang bisa dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama yang monggo ditinggali, dicari, dikerjasamakan. Tetapi NU harus menjadi pendukung utama terhadap terlaksananya sistem pemerintahan yang baik, dan siapapun yang terpilih menjadi pemerintah dengan cara yang sah maka wajib didukung oleh Nahdlatul Ulama, dan tidak boleh NU niku boikot, NU niku buat, NU niku pemberontak terhadap kekuasaan yang sah. Proses menentukan dalam pemilihan pemimpin demokrasi silakan. Tapi ketika sudah terpilih, siapapun orangnya, dari manapun asalnya, itu adalah pimpinan kita. Niki sing harus dicepat. Sehingga pola kerjasamanya makin saya terkait dengan pertanian, terkait dengan perekonomian, nopo program-program pemerintah, monggo disinergikan dengan Nahdlatul Ulama. Karena nopo struktur di NU itu sudah ala pemerintah. Di pusat ada PBNU, di provinsi ada wilayah, di kabupaten ada cabang, di kecamatan ada RWC beserta bangun-bangunnya. Itu sudah lengkap strukturnya sampai ke level paling bawah.
Insya Allah ketika program-program pemerintah disinergikan dan kemudian mengangkat harkat dan martabat kehidupan warga Nahdlatul Ulama, tidak lain adalah mayoritas daripada warga Muslim Indonesia itu sendiri. Makanya kerjasama saya, Gus Isudin dengan Pak Camat, dengan Kapolsek, dengan Dan Ramil, terus bekerja sama yang baik, saling membantu, saling mengisi. Jangan merasa bahwa iren-irenan terhadap tugas. Ayo apa yang bisa dilakukan, berikan kontribusi sesuai dengan tablignya masing-masing. Kita tidak punya kamus membangkang, kita tidak punya kamus kemudian menjadi oposan dan lain sebagainya. Kita harus mendukung program-program yang baik dari pemerintah, dari semua tingkatan, walaupun tetap kritis ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk kepentingan kehidupan umat. Niki para sedaya pesen kula kang pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sing nembe dilantik lan pengurus ranting sedaya, monggo sepindah malih kuwataken manah kula panjenengan niat khidmah ingkang kiyat kula panjenengan semata-mata khidmah golek thawab, khidmah kula panjenengan taman akhirat. Mugi-mugi kula panjenengan didasusaken tiyang sing selamat fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Kalau ada yang benar, semata-mata hidayah saking Gusti Allah, mugi-mugi wonten manfaat barokahipun. Kalau wonten ingkang lepat, kekirangan kula, kesalahan kula, nyuwun ngapunten ingkang kathah. Qadarallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.